Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel saya sendiri. Dan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan selalu, dan juga tentunya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan selalu dalam hidup teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam ayat tersebut ada kaitannya juga tentang tragedi yang sudah terjadi di khususnya di Indonesia ini, di daerah Cianjur ya. Pertama-tama mungkin kita berduka atas korban-korban yang telah kehilangan tempat tinggalnya dan sebagainya macamnya. Mudah-mudahan orang-orang di sana, khususnya di daerah Cianjur, Allah berikan kekuatan untuk mendapatkan, untuk bisa menerima apa-apa yang sudah Allah tetapkan, gitu ya. Nah, dalam ayat yang tadi saya bacakan di awal tadi, di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang-orang beriman itu kurang lebih gini, orang-orang beriman itu ketika Allah beri ujian, maka orang beriman seyogyanya berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap apa-apa yang terjadi kepada saya itu pasti datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pun hidup kita, jasad kita ini dan semuanya, seluruh alam semesta, semuanya itu dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, mungkin saya dengar ada beberapa video yang mengatakan bahwa itu semua kan bencana gara-gara lu nggak sholat, gara-gara lu nggak menjalankan perintah-perintah Allah dan sebagainya macamnya kan gitu ya. Makanya rasain tuh azab kan gitu ya. Jadi ada orang-orang yang kalau bahasa saya itu mengklaim bahwa itu adalah azab gitu kan ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu tentang azab itu. Manusia nggak ada sama sekali hendak untuk mengklaim bahwa itu adalah azab kan gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mengatakan begitu dan video yang saya tonton juga begitu, maka ketahuilah bahwa itu sebetulnya bukan ranah kita dalam mengklaim bahwa itu adalah azab kan gitu ya. Terlepas dari mungkin faktanya benar adanya kalau di sana tuh ada orang yang nggak sholat kayak antum misalnya kayak gitu kan ya, gara-gara di sana juga yang ada yang bermaksiat, yaitu perkara lain kan gitu ya. Tapi yang jelas adalah mereka-mereka ini mau yang nggak sholat ataupun yang sholat, mereka dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu. Adapun itu azab atau bukan, itu perkara Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkara kita. Kita hanya bisa menilai sesuatu apa yang kita lihat kan gitu ya. Kan kalau azab itu kan goib kan gitu ya. Kadang-kadang manusia ini memang terlampau jauh untuk kita ini, mungkin teman-teman yang lain ya, yang mungkin masih baru belajar dan sebagainya macamnya, ya masih beranggapan bahwa itu adalah azab. Karena kita gini, kenapa mungkin ada orang yang berpikiran bahwa itu adalah azab? Mungkin ini pandangan saya karena mungkin setiap hari sinetron yang ditayangkan di TV-TV gitu kan ya. Karena memang kan sinetron atau televisi yang kita tonton selama ini adalah Islam itu adalah ketika orang berbuat maksiat bahwa ada azab kan gitu ya. Contohnya di Indo ya, di TV nasional lah seperti itu. Ya mungkin karena frame itu jadi orang berpikir bahwa itu adalah azab. Tapi benar atau tidaknya itu bukan ranah kita sebagai penilai atau pengklaim gitu. Azab itu semua datang hanya prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sama dengan kayak hidayah misalnya. Hidayah pun juga bisa dibilang nggak ada boleh campur kita nggak boleh berhak untuk memberikan orang hidayah kan gitu ya. Maka buat teman-teman kalau bahasa saya gini,
kayaknya kita nggak perlu lah ibaratnya melihat dalam keadaan seperti itu, kejadian seperti itu yang ditimpa oleh warga Cianjur menggunakan agama. Tapi dari sisi kemanusiaan kita sendiri, ini kan ada rasa kita empati kan gitu ya, kasihan dan sebagaimananya. Karena kita kan bukan hewan yang dimana kalau ada bahkan hewan pun kalau ada mungkin temennya yang disakitin, mungkin teman lain bisa membela kan gitu ya. Apalagi kita manusia yang dikasih akal kan gitu ya. Jadi kita doakan, dan patokannya adalah kalau setiap apapun yang Allah misalnya kirim ujian, maka ketahuilah bahwa itu datang dari Allah dan juga itu akan kembali kepada Allah. Dan hikmahnya adalah setiap apa-apa yang Allah takdirkan kepada kita dan seluruh umat manusia itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi kalau teman-teman sekalian dalam keadaan yang mungkin kurang baik dalam pandangan kita sendiri, maka ketahuilah itu yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Kan gitu ya. Maka sebetulnya yang harusnya jadi titik terang adalah introspeksi diri. Kenapa Allah kasih ujian ini? Ada apa dengan saya? Kan gitu ya. Apakah saya ini berbuat banyak dosa dan sebagaimananya kan gitu. Ini adalah teguran buat kita semua bahwa Allah bisa mengasih teguran walaupun sedikit, tapi itu dampaknya luar biasa kan gitu ya. Bahkan sekelas Khalifah Umar ketika di wilayahnya atau Madinah itu ada gempa kan gitu. Umar langsung nangis. Kenapa nangisnya? Ya Allah, saya gagal ya Allah. Ternyata apa selama ini saya berbuat maksiat, namanya warga-warga sini ataupun penduduk-penduduk kita ini jauh darimu ya Allah kan gitu ya. Kemudian sampai Umar tuh kayak bersumpah begitu bahwa kalau nanti ada gempa lagi, saya siap mempertaruhkan jabatan saya sebagai khalifah, seperti itu. Jadi, saking takutnya gitu kan ya, bagi Umar itu gempa itu adalah sebuah teguran yang sangat luar biasa. Maka itu, jadi fokusnya adalah bukan kayak kalimat syukurin gara-gara lo begitu, gara-gara lo, bukan. Tapi yang ada adalah introspeksi dari diri kita semua bahwa teguran Allah itu mungkin sedikit tapi maknanya itu banyak buat kita. Maka itu adalah introspeksi buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang sekarang mungkin dalam keadaan sedang Allah uji, Allah berikan kemudahan dan juga kekuatan hati untuk selalu istiqomah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya dan Fatih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.